penataan lapangan sekaligus penataan perkampungan. Sebelumnya saya akan membacakan acara. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bertemu di tempat ini, dan selamat pagi. Shalom. Shalom. Adapun acara kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. A. Pendahuluan oleh pemandu acara yang sedang berlangsung. 1. Ibadah pembukaan oleh Pendeta Robert Mengai. Kedua, sambutan A. Toko Jemaat Salupolin atau Tobarak Salupolin. B. Tobarak Lembang Batu Makada oleh Bapak Silas KS. B. Arahan. Pertama, tim Kecamatan Kalumpang oleh Bapak Esrom. Kedua, Rasid. Ketiga, Maturungan. Keempat, Bapak Kepala Desa Batu Makada. C. Doa penutup oleh Ibu Pendeta Widya STH. Kita masuk acara yang pertama, yaitu ibadah singkat atau doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Robert Mengai. Kepada Bapak disilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sempat menghadiri akan rencana besar dari Bapak Kepala Desa di tempat ini. Kita bersama-sama berserah diri datang kepada Tuhan, sehingga rencana besar ini Tuhan restui, Tuhan kabulkan sesuai dengan kasih-Nya. Untuk itu kita akan mendengarkan kebenaran firman sesuai dengan kondisi pagi hari ini. Kita akan memuliakan Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 337, bait pertama, bait ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Betapa kita tidak bersyukur, dan kalimat seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur, pertanaan raya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang. Bumi yang hijau, langitnya terang, Dalam warna cemerlang. berpadu dalam warna cemerlang. Kita damai dan teduh. Indahnya lita, damai dan teduh, Persada kita jaya dan teguh. persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebelum kita datang kepada penyerahan diri dengan doa syafaat, kita masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya melihat di sini dari Yesaya 15 sampai 63 dan Yesaya 19 ayat 45 sampai 51.
Dan saya akan baca Yosua 19:49-51 yang berjudul Milik Pusaka Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Kepada kita sekalian, keterangan saya tidak mengangkat tema karena hanya saya mau jelaskan sedikit-sedikit. Kalau persiapan saya dari Yosua 15 ayat 20 sampai 63 itu hanya memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap suku, sampai mulai dari penjabat tingginya sampai ke desa-desa itu dibicarakan dalamnya, sehingga dari Yosua 15 sampai ayat 20 sampai ayat 63 menjelaskan itu. Nah, saya rasa kita pun bisa renungkan itu, bahwa tanggung jawab kita bersama memiliki apa yang dikarenakan Tuhan itu tetap menjadi beban berat bagi kita. Dan selain itu, saya melihat dalam pembacaan bahwa ini pembagian. Lalu menurut catatan atau firman Tuhan ditulis di sini bahwa di tengah-tengah yang menjadi milik Yosua. Menurut saya, kalau kita sering melihat kalau ada di tengah-tengah, semua orang Israel melihat, sehingga tidak akan pernah takut dan tidak pernah akan ragu-ragu, karena di tengah Yosua yang menjadi pemimpin mereka. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat desa Batu Makada, kita pun akan memiliki pengharapan bahwa kepala desa kita akan didudukkan di tengah-tengah, sehingga sama sekali tidak ada masyarakat Batu Makada yang di kiri dan di kanan, tetap dirangkul sebagai satu rangkulan dan satu pengharapan bahwa desa Batu Makada ini tetap akan bersatu di dalam mendukung pemerintah setempat atau mendukung desa untuk melanjutkan pembangunan yang telah diprogramkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan namun hanya sedikit terbuka kepada kita maksud tujuan firman ini, tetapi biarlah pengertian dan pemahaman kita Tuhan akan berkati di dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah dan permuliakan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jikalau pagi hari ini kami berkumpul di tengah-tengah hutan di tempat ini lewat persekutuan kami sedesa Batu Makada, bahwa Bapak Kepala Desa telah berjuang, telah menyusun program untuk membangun dan meneruskan apa yang seharusnya dilakukan di desa Batu Makada. Oleh sebab itu, di saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman, namun hanya sedikit, tetapi biarlah Tuhan sendiri akan memberikan pemahaman kepada kami lebih jauh, sehingga kami boleh sadar dan boleh memiliki suatu pemahaman yang kuat dan teguh di dalam kehidupan ini, mendukung Bapak Kepala Desa yang mengatur kami di dalam pembangunan lewat pemerintah desa.
Oh Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, di tempat ini kami melihat bahwa banyak usaha yang akan dirusak. Tetapi hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan bahwa apa yang dirusak di sini tidak akan dirusak karena marah atau karena sesuatu, tetapi ini diperbaiki dan menjadi damai kepada Tuhan usaha di sini, sehingga seterusnya tanah ini tidak akan menjadi tanah yang menjadi tanah sengketa, tetapi biarlah tanah ini menjadi tanah usaha jemaat Salupolin, bahkan Batu Makadas secara khusus. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, biarlah pada hari ini apa yang Bapak Kepala Desa maksudkan mengumpul kami di sini, Kau sendiri ya Tuhan akan memberkati seterusnya, sehingga di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera ke depan. Terkhusus ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hamba-Mu Pak Esron yang boleh bersama-sama kami di tempat ini. Ini bukan karena kebetulan, tetapi hamba yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur segalanya, sehingga kami boleh bersama-sama hamba-Mu di sini di dalam pembukaan lahan untuk perkampungan dan lapangan di sini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, singkirkan gangguan tentang daripada kami, bahkan kecelakaan sekalipun, sehingga hari ini menjadi hari sukacita bagi kami, menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, hamba terus berdoa. Di dalam nama Yesus hamba datang kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, itulah ibadah yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta. Semoga menjadi berkat bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini atau pada pagi hari ini di dalam pelaksanaan kerja di tempat ini. Baiklah, kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu acara yang kedua, sambutan-sambutan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, tokoh jemaat Salupolin atau Tobara Salupolin. Kepada Bapak disilakan. Yang main besar lakon dia ambil. Lasok katang laut. Ya, aku guru semua lah pengacara dengan naik hak lah menggelian tentang pembukaan lapangan DT. Analako bapak-bapak yang hadir menyaksikan pembukaan lapangan Salupolin kembali pada hari ini. Saya telah keadaannya, iya teh memang lapangan dijadikan kebun. Ya, ini akan dibuka kembali menjadi lapangan kembali. Jadi bagi saudara-saudara yang mempunyai usaha, kita mengerti bahwa memang lapangan dijadikan kebun, bukan kebun dijadikan lapangan, tetapi lapangan dijadikan kebun. Jadi kita harus mengerti. Anak ukur semangat lah Pak Desa ya saya mau pamaju Salupolin. Ya betul, kalau ukur semangat narangi utusan dia mai provinsi atau daerah. Bahwa memang ada orang tua di Salupolin mendukung kepala desa. Ini yang saya sampaikan pada saat ini. Jadi hanya demikian penyampaian saya agar kita semua merasa sukacita bagi jamaat Salupolin. Ya, itulah sambutan dari Bapak Tobara Salupolin. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Berikut yang kedua, Tobara Lembang Batu Makada oleh Bapak Silas KS. Kepada Bapak disilakan. Bukan Tobara Lembang. Semangat lain ilalap tengah-tengah atau ilalap balik sa PNPE namin katabi na po kepala desa dami ito pura ikumbay sa na katumatwaan sa na lumbawa uway material ang kapandokan balisa kula to temo kesempatan mapia ini si tamu inde ton Salupolin masaya lo malam bulan mo nala tahun 40 tahun mo ton Salupolin
nakakureu nalulungi kayu. Apo ilalang balisa kula ketemu sipati mapurusumanga. Oleh karena pangakata kepala desa pusiri daerahna utamanya tondok kadadian na inde Salupoli. Namun selama te Salupoli ini isisikan bukan karena disisikan rupa tahunnya ilalan, tetapi tersisi masalah bangunan. Ya kursumangat laku kita pada to mitu pasiluran to matuak ku inde Salupolin. Terpilih tanda kepala desa uposiri daerahna. Tanya karena uposiri mandat Salupolin. Tetapi sekitar ilalan wilayah desa Batu Makada. Makanya kukua ilalan desa Batu Makada. Saya malah na coba-coba tama tahu karena nakapai sarikut mengaran. Bisa peturulangi setelah nakaparektaan. Jadi ia mito tadukung tende kepala desa. Ndana dekki lo soroti. Tidak mungkin tende kepala desa lokkan derayana lokkan de pasirulanna lalam balu ditanga. Jadi tapi kima pada laku pikota ke na memang tertentu milana leni upake de bangunan na apa tile mesti gusur. Ya apalagi te lapangannya nilo nan jamai. Ya, naponggota kan dende kepala desa mtemoy. Lambil ako bete bayi te. Ijama. Tak sone kisanan apa tuh namala kan nasuan dite manjama lapangan. Kini mak bola. Biasa kan ni si tamu tuh kayu. Makanya tanggapan aku kepala desa bukan tanggapan, tapi kuku aku. Dia dende kepala desa tetap pusiri daerahna. Cuma takut tahu. Tidak mungkin nyala sampai hati. Dalam besok tu Salupoli na pada kelepe. Makanya kurangi laku kepala desa nak tendem balik aku ambil alih dijadikan KDS. Berarti kebun desa. KBD. Ya. Jadi jadikan kepala desa KBD. Jadi kebun desa. Jadi kebun desa beda dengan kebun desa dengan kebun kepala desa. Jadi kalau kebun desa itu umum punya, hanya kepala desa yang bertanggung jawab. Ya. Dan kami kita pikirkan kebun beda. KBD dengan KDS, kebun kepala desa. Sementara TKBD berarti kebun desa. Ya. Jadi untuk malah mengerti itu masyarakat kio. Tanya karena lalai kepala desa, tetapi kepala desa bertindak umalai, nah jadikan kebun desa, jangan sampai. Karena kita terayak kie mana tanda tangan nak diketahui jume mamunyu mata aku miki. Anu lembak jume pusat. Limbam tuli tak tahu. Salupoli temu na serta lanene buka pertambangan. Buda pala nadaka tatama tonto itu Salupoli. Te dasingana daerah na survey to jume Amerika tumba siane kita nya balimbing. Anne ti tamay. Daerah taman de Belopie. Jadi kukuha ko makada, kurusumanga. Kena nabuka misulit patondokan kepala desa DTE. Nakarakaki naratian kila nene bebanua, nakarakaki lapangan. Nakaila tau tama. Te de bala nasara tau tama lambuka buka lapangan, lambuka perusahaan. Selain kepala desa mijinkan. Ya mito laku kita masyarakat, utamanya teman tua. Te dagi malam malimo bagi doi alain de. Inde to lagi jamo. Ikom na ini memang lokasi di kampung adik tu, ibengan nomi. Yang tu na bertindak di kepala desa, na amankan telita. Karena ya telita memang sudah diambil kawasan hutan lindung. Dia maka aku tepe cabut to patut jo jembatan. Langsung aku memuju kuka, ya lah tondo tak kepala desa. Oh teman-teman. Nak apa ri kuka makai patut masal poli. Nak apa tende teman-teman, dah kay baranin na musot cabui. Kay talo ko yado ko mamuju ku tamu ko dio. Ya dia te kadak pula ko kita pada tanya nak saya karena ikon nak saya nak merusak. Saya nak mendukung program kepala desa. Karena ikon nak posisi. Den ni la resolusi kepala desa salah matumba pi.
kiri kita rakyat oleh. Deh nak keden mir solusi ke kapal desa ta. Langsung kita itama anak kadang genga tuh kapal desa kyo, ini susu bangi deh. Nah kue kada, lama tumba apa pito oke kita tuh si kambilan nih, natat kira si pusiri, pun semangat. Terima kasih atas sambutan oleh Bapak Kebara dan pastinya kita ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam acara yang selanjutnya yaitu bagian B. Arahan dari beberapa tokoh atau bapak-bapak. Yang pertama tim dari Kecamatan Kalumpang oleh Bapak Esrom. Kepada Bapak silakan. Selamat siang. Ya, pagi ini saya bersyukur sekali ada di tengah-tengah keluarga kumpul di sini. Sebenarnya malayan ala makada. Anu kuwa itu lagu pokadanau mu pokadasan. Artinya itu sebenarnya tapi nah dulu anggan tebar. Tapi yang pertama saya harus tekankan bahwa Pak Desa sungguh luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita di Desa Batu Makada. Karena kenapa? Saya harus menceritakan dulu apa yang diperjuangkan Pak Desa selama ini untuk Desa Batu Makada. Saya tidak terlibat langsung, tapi Pak Desa waktu diundang ke Makassar oleh pertahanan, bahwa menurut informasi dari Pak Camat, beliaulah orang yang di seluruh wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan yang paling diperhatikan orang karena memperjuangkan perbatasan antara Luwu dan Kalumpang, orang tua kita. Jadi saya bilang Kalumpang saja secara umum dia perjuangkan, apalagi kita di Batu Makada, tempat kelahirannya. Nah ini saudara-saudara, orang tuaku dan kakak-kakakku, ibu-ibuku di belakang, ini mohon dipahami. Saya bercerita lama dengan orang tua Pak Desa bahwa beliau ini ada kerinduan selama ini memiliki pengetahuan selama dia pensiun. Ini ilmuku saya mau apakan? Sayang sekali kalau ilmuku ini saya tidak gunakan untuk keluargaku di Karama dan Batu Makada. Itulah kerinduannya, sehingga datang di sini untuk membangun kita bersama, membangun kita secara SDA dan SDM. Bukan dalam hal membangun seperti ini saja, tetapi membangun dalam hal pikiran kita. Besok lusa ini ada yang akan maju menggantikan beliau. Keluargaku, adik-adikku, saudara-saudaraku akan mengetahui bahwa beginilah modelnya. Orang tua kita akan menjadi motivator untuk kita, membawa kita bagaimana kita harus membangun ke depan. Untuk pembangunan ini ini saya harus tekankan Pak Desa bahwa semoga ini penyelesaian pembangunan lapangan ini saya akan berjuang di provinsi untuk memasukkan anggaran untuk berkeberlanjutan. Kami ada program tahun depan, mudah-mudahan kami akan menunggu. Itu Pak Rudi, ingat Pak Rudi tahun kemarin ikuti Siskuedesnya dan ada arahan, tapi minta maaf karena saya merasa tersinggung juga tadi malam karena dia yang mengikuti dengan Desa Salumaki kegiatan, tapi dia tidak tahun ini belum. Tapi saya bilang kan syukur tahun ini belum dapat anggarannya karena banyak kendala kita dapat tahun ini. Tidak efektif pasti, otomatis diarahkan ke corona. Itu Pak Rudi harus positifnya di situ Pak. Jadi tahun depan saya akan berjuang, mudahan saya sehat dan selamat tahun depan. Amin. Tahun depan untuk diberlanjutkan ini bangunan di sini.
Karena Pak Desa katakan bahwa itu akan saya jadikan lapangan dan itu akan menjadi anggaran untuk peningkatan lapangan di Batu Makada. Jadi begini, angkat deki Desa Ciluku merasa sakit hati, ya seperti yang disampaikan Tobara tadi bahwa jangan sakit hati mengenai coklatnya, tanamannya di dalam, tapi ini kebaikan kita bersama, kebaikan kita bersama. Itu siri. Jadi istilahnya tak ada seperti yang disampaikan Mureku Nenek Bapak Paridi bahwa kita yang harus mendukung Pak Desa karena beliau akan memperjuangkan kita. Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi mari kita dukung Pak Desa bersama dalam pembangunan seperti ini. Ya betul, sudah ada lapangan di sebelah. Tapi persoalan ini ya kita butuh perkembangan. Ada rencana-rencana beliau yang memang saya pun merasa terkagum melongo mendengarnya. Wah, luar biasa. Jadi kepada kita semua keluarga di Desa Batu Makada, saya berharap besok lusa ada yang merasa bagaimana itu diredam secara kekeluargaan. Itu. Tapi saya yakin tidak ada lagi persoalan karena ya kita semua di sini hadir di sini. Tidak ada lagi persoalan. Jadi Om Pak Desa, saya titip keluargaku, orang tuaku di sini juga, tolong dibangun sumber daya manusianya. Siap. Adik-adikku ketika membutuhkan pertolongan dibantu. Siap. Mereka yang sekolah dibantu Siap. ketika membutuhkan. Membutuhkan surat-surat dibantu. Kalau Pak Desa tidak mampu, kemungkinan mungkin sakit atau apa, saya ada di Mamuju juga. Amin. Ya, tepuk tangan dulu. Saya bercerita, saya ini dengan Om, saya ini lettingnya Musa. Saya banyak bercerita dengan Musa, saya punya adik juga di sini. Tapi begitu ya Pupur Sumangai bertemu dengan keluarga. Temalolo nak, Tokara tahun nak. Anaknya ada kok Paridi di Batu Isu. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya tidak akan karena saya tidak bisa terlalu banyak bercerita karena pondana ada di Pak Desa. Pak Desa yang tahu semua persoalan. Tapi saya di sini hadir hanya untuk mendukung, memberi kita motivasi, menyaksikan kita semua kebersamaan kita di sini. Amin. Ada Pak Pendeta sudah mendoakan kita, meminta pertolongan sama Tuhan untuk bagaimana pembangunan dalam Batu Makada. Saya kira seperti itu saja. Turut semangat. Ya, itulah arahan dari Bapak Debunalan telah tuh pendamping kecamatan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam arahan yang berikut, yaitu Bapak Rasid. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih banyak kepada pembagi acara bisa memberikan kesempatan kepada saya sebagai keluarga. Mungkin terlalu bangga kalau dikatakan sebagai tokoh. Saya tidak bisa menghitung satu persatu salam hormat saya berdasarkan kapasitas kita semua, tapi semuanya saya hormati, saya hargai, dan saya cintai. Kalau di pagi hari ini saya merasa sedih. Kenapa saya merasa sedih? Saya mengingat 20 tahun lebih saya tinggalkan kampung ini. 20 tahun lebih. Saya banyak berterima kasih kepada Tuhan oleh karena keluarga di sini bisa memanggil orang tua dari Palu datang ke sini dan ikut. Saya ikut di dalamnya. Kenapa saya berani bicara seperti ini? Karena
jauh sebelum saya sudah komitmen dengan orang tua saya sebagai kepala desa yang dipanggil oleh keluarga di sini. Terima kasih banyak. Tidak ada orang yang berani korban. Tidak ada. Kalau orang tua itu ya kesenangannya di Palu dikorbankan untuk ke sini. Saya secara pribadi karena komitmen ingin mau melihat perubahan di kampung ini, mau melihat keluarga, ya mungkin semua keluarga tahu. Saya cerai dengan istri, anak-anak saya melarat, hidup saya, ya kasihan. Tapi itulah, ke depan ini semua keluarga saya, mudah-mudahan saya panjang umur, orang tua juga panjang umur. Kami sudah berpikir, Batu Makada ini kita usahakan supaya menjadi desa yang dicontohi di Kecamatan Pelumpang. Kenapa? Jauh sebelum kami sudah pikirkan. Di bawah itu kami sudah banyak cerita dan saya sudah rencanakan mudah-mudahan karena orang tua itu bisa dia terobos semua. Di bawah itu bisa dijadikan pengairan triguna. Kenapa itu? Satu kali bikin pengairan 3 manfaatnya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Terus di Salupon ini saya sudah banyak cerita. Kalau bisa Perumnas masuk di sini. Kalau bisa, karena itu saya sudah lihat. Saya sebelum ke sini, ya saya ini rakyat, tetapi dibutuh sudah kemana-mana. Saya dibutuhkan. Bukan berarti saya pintar, saya sarjana, tetapi pikiran kepedulian itu yang dibutuh banyak orang. Kenapa? Saya cerita seperti itu. Apa bedanya di Seko di sini? Ya, apa bedanya? Malah lebih kolot itu keluarga di dalam ketimbang di sini. Setelah saya masuk tahun 92 mulai masuk. Mulai terbuka kecerahan. Itu saya berpikir, kenapa kampungnya orang saya bisa bangun tanpa punya posisi? Bisa. Satu hal yang penting, pemimpin bisa terbuka. Kalau pemimpin terbuka itu butuh saran banyak. Butuh tambah-tambah kepintaran dan pengalaman. Itulah pemimpin. Nah, saya melihat satu hal. Pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang banyak masalah. Itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika pemimpin itu mampu melewati semua masalah yang dihadapi, tidak ada masalah yang ditinggalkan. Itulah namanya pemimpin. Saya ini mantan kepala desa, tidak pernah dipilih. Ditunjuk langsung setelah tumbangnya Soeharto tanggal 28 bulan 5 tahun 97. Saya kembali dari Jakarta, ditunjuk langsung. Dari 800 wajib pilih, 600 orang yang memilih saya, menunjuk langsung tidak dipilih. Nah, pengalaman-pengalaman yang saya dapat di kampungnya orang, mumpung orang tua, namun saya sering bertentangan dengan tugas saya, dengan tugas pokoknya karena dia dari birokrasi. Saya ini rakyat, sering bertentangan, tetapi dia ketemu. Masuknya kawasan hutan lindung ini ada Papa Hesni, mana ketua BPD. Saya sangat emosi di Mamuju gara-gara Pak Alimuddin. Alimuddin itu dari kementerian, dia dari Tora. Sebelum sosialisasi, datang membawa peta tata ruang di Batu Makada. Termasuk Paropo, di mana itu Paropo masuk dalam kawasan hutan lindung. Iya. Ya. Oh, hindi. No. Jadi ada Papa Henry menyaksikan langsung itu peta itu. Sebenarnya keterlewatan, saya bisa dipenjara itu sebenarnya. Tetapi karena itu saya mau melihat. Saya bersyukur kepada Tuhan, orang tua bisa menerima itu, mendahului program itu. Ya, jadi tapahan itu saya menantang dulu karena itu istilah KBR. Saya tantang dulu. Tapi setelah saya belajar banyak, oh ya, betul. Lebih baik kita dahului daripada mereka duluan masuk. Untung kita ini siulu. Anu taipa pos-pos kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 99. Ya, ambil ke kayu bakar saja, diproses ke itu. Kalau masuk dalam kawasan. Apalagi kalau cuma bayi. Nah, kebetulan masuk ini perkebunan. Ya, ini yang banyak saya lihat. Ya, nah gua kadang tua banyak petosok ke sini.
banyak yang seakan-akan tidak mau menerima itu. Nasangelan na alam atau uman na tahun desa tidak akan ditambah, dihutankan kembali program Kemiri itu. Nah sekarang ini karena saya banyak berkecimpung di kepedulian lingkungan, selalu kami sarankan ke perkebunan itu supaya perkebunan kayu-kayu yang diwipungsi dikembangkan. Kenapa itu? Diwipungsi itu buahnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, batangnya juga bisa. Ini selalu kami soroti. Waktu saya pertemuan dengan Menteri Kehutanan di Bali tahun 2014, Ibu Siti Nurbaya, sempat saya sampaikan ini. Makanya di dataran tinggi Sulawesi itu karena masuk semua dalam kawasan hutan lindung, kita diberikan kesempatan Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang nomor 22. Kalau dalam Kementerian Dalam Negeri itu sudah ada satu badan. Ada satu badan namanya BRWA. Menyuruh masyarakat itu untuk membuat peta. Itu yang dikatakan peta partisipatif. Tapi kebanyakan itu salah jalan, salah langkah karena uang. Ya. Ada 5 perhutanan sosial itu. Sekarang baru ini saya sampaikan secara umum. Menteri Dalam Negeri memberikan kesempatan sangat besar kepada seluruh masyarakat untuk membuat peta sendiri. Karena dari tahun 99 setelah lahirnya Undang-Undang Otonomi, lahir Undang-Undang HAM, lahir juga itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, menjadilah perdebatan yang sangat besar di Kementerian Dalam Negeri masalah pengelola lingkungan itu. Ada 3 kementerian itu tidak pernah akur. Kenapa semua program harus jalan? Pertambangan, pertanahan, dan kehutanan. Ya, mereka itu selalu bisnis. Selalu bisnis. Makanya kita diberi kesempatan untuk melihat mana bisnis yang menguntungkan masyarakat. Ya, karena kalau tidak ada bisnis, tidak akan ada kemajuan. Tidak akan ada. Jadi, bisnis itu kita bisa melihat mana bisnis yang bisa menguntungkan. Ini pengalaman saya, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang ini era reformasi. Hanya selalu 2 pihak yang untung. Pihak negara dan pemodal. Rakyat yang ada di wilayah konsesi korban. Ya, inilah yang kita perjuangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 18, amandemen kedua, cuma itu jalan kita masuk dalam negara sebagai rakyat. Di situ jelas sekali. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Itu jelas. Masyarakat dan hukumnya dihargai dan dihormati, tapi haknya. Jadi sekarang ini, mumpung ada orang tua yang tahu persis itu, ya dia bisa. Kita masukkanlah pendapat. Jangan nanti sudah ada keputusan, kita sudah mau laksanakan, mana denomi, ini. Mutuman ki siulu. Saya selalu dimarah-marah dengan orang tua karena ini. Coba kemarin itu, mana bapak kita? Ya, berapa kali kita pertemuan masalah ini, tidak pernah disampaikan. Jadi saya minta supaya terbuka ki. Tae kalau anak ande itu teman tua tae. Pok ada bahan yang laku. Iri kelan na bapak saya khususnya lupa kalau. Anu biasanya itu, mata aku kirain kadangnya. Saya ingat kembali, ya te lapangannya inden te ko na butto siulu. Inden te ko na butto. Iso na lapelaku bola liya baw lay pake mak bola saya to buah kayu. Mo nga na malay no barini pa nabasa na sisin. Tumangin ada ko dia sumolo tumuka dekke. Sule na bali may kawin bola itambay mak sule ipesa. Yuro to ni butto yung nabasa sisin no. Apa itu nasuaki mapia to. Nasuaki kepa sakit ki mau olahraga pasti sehat. Jadi saya berterima kasih banyak, kebetulan ada keluarga yang menjadi pendamping. Mudah-mudahan ke depan ini kita bisa berjuang bersama-sama. Saya tanpa punya posisi, tidak perlu ada jabatan. Satu hal yang selalu saya minta, pemerintahnya terbuka. Selama saya di sini, saya garap terus kerjasama lintas desa. Tapi 2 desa ini tidak mau terbuka, Desa Keramat dan Desa Polio. Mudah-mudahan desa ke depannya ini bisa terbuka. Dan bisa kita lakukan kerjasama lintas desa. Gampang itu. Di Polio ini sangat strategi masalah jalan tani lintas desa.
Jadi sedikit-sedikit saja itu anggaran dipakai karena isi tamui. Nah, saya melihat di sini, khususnya khususnya ini Karama, secara khusus lagi Batu Makada, ini komoditi tahunan ini kemiri yang paling banyak saya lihat. Nah, saya berpikir ke depan tinggal 2 yang bisa kita kelola. Tinggal 2 yang bisa kita mau minta-minta kepada pemerintah kita. Apa itu? Akses jalan dan pengupas kemiri kalau bisa. Saya sudah bicara, ada dan bisa. Siap. Ya. Kita sudah hubungi. Tetapi persoalannya kalau kita keluarga tidak mau dibangun. Ya. Itu persoalan. Kenapa? Saya pengalaman. Itu kawal eskapator itakina kia labo lako jaman. Tapi saya bilang ada yang macam-macam, lobang dulu. Tindis biar saya masuk penjara. Iya. Bukan main. Ada yang menyesal. Kita sudah kasih kembali eskapator. Sekarang ada yang menyesal. Si ulu, si pisari yang natanga temak parita toleh. Si pisari. Kecuali Trans Sulawesi itu harus berjalan. Tapi jalan-jalan desa itu si pisari. 5 tahun di waktu tua. Ya, desa berikutnya untung kalau masih bisa mengikut. Ya. Jadi sekarang saya minta maaf, barangkali saya keras, ada juga yang merasa tersinggung, tetapi itulah jiwa saya. Saya punya semangat ingin melihat kampung ini seperti apa. Ya, mau tak apa mau engan silu. Ya, mau nakada-kada ibama tua, yang penting katuatta pada. Kenapa itu saya katakan itu? Saya laku bawa laku lino lanman laku tinggai itu kasukirat ke doi laku tangga ke sande. Ya. Itu tidak. Kami sudah komitmen dengan orang tua mau bangun kampung ini, bangun keluarga ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada pengacara. Ya itulah arah dari Bapak Rasid. Semoga kita paham bersama dan menjadi dekat bagi kita semua. Berikut arahan yang ketiga dari Bapak Maturungan kepada Bapak Isdakan. Ya, terima kasih. Saya diberikan semangat acara. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, kedua pendeta yang saya hormati, dan saya hormati kepada pendamping kecamatan dan tokoh adat Lembang Batu Makada yang saya hormati, dan kepala dusun dan semua aparat desa yang saya hormati, dan semua keluarga saya yang hadir di sini yang saya muliakan. Sebenarnya Batu Makada tidak ada jabatan, cuma keluarga. Kebetulan juga jadi mantan kepala desa. Saya menjabat kepala desa dalam 6 tahun, tapi maklumlah, dana kasihan. 70 dibagi 60 operasional, 40 fisik. Nah, puak kadata murana lau kambe tanete apa tak dalam lima. Jadi kita maklum itu. Tapi saya tidak ungkap secara langsung. Cuma saya peringatkan, setiap pemimpin andaikan senjata. Kalau lemper pelor, lemper per tidak kena sasaran. Begitu juga kepala desa. Kalau tidak didukung 100%, maka sasarannya tidak akan kena. Biar majelis kalau tidak didukung tidak akan terlaksana. Biar kepala dusun, andaikan kita itu pemimpin, andaikan senjata. Kalau lemper pernya tidak kena sasaran, ujung pelor. Tidak meletus. Jadi saya harap kepada kita semua, kita punya orang tua membangun ini. Bukan orang tua yang tepat, tetapi anak-anak kita ke depan. Dan anak takut ke kepala desa, takut kita saingan, itu ditakuti. Jangan takut disaingi orang. Kepala desa matuan. Nah, bukan kita demi anak-anak kita. Apa tidak? Mulai mani idok memuju jadi kurang. Ini saya pesan. Harus itu. Mataku kia lako isengi tahu. Tangnya ya kepala desa lagi kataku, tapi nak bangun di kepala desa, maka kita bangun ikataku ke anak sengi kita akan bermantap.
maka kita buka atau batata, kita akan lanjutkan. Kedua, pengalaman saya ke Bali, lakom itu siluku, sana kureku Batu Makada, terutama NDTE, ingat, yang rame nanti adalah di sini. Apa rame? Ini tadi deket. Ini gunung, kalau maju, pariwisata semua ini. Ini mitela menengala doi, kedep ko sa silu kula lambi. Karena pengalaman saya di Bali, apa yang kasih maju Bali adalah pariwisata. Ada satu daerah sudah tidak dibantu. Tidak dibantu pemerintah. Yang saya dapat di Bali. Karena apa? Penghasilan pariwisatanya sudah lumayan. Jadi ingat, Pondongan satu kali waktu akan ramai. Ya telepedeke, laden lala noto itu. Ya kita tidak mau percaya. Saya pernah naik di Bali. Sejarahnya itu di Bali tidak pernah dalam satu hari tidak mendung. Itu gunung. Saya 2 kali ke Bali selama saya jadi kepala desa. Itu saya lihat. Tetapi lala pedakku. Ya lekok minta nabela kita pedakta. Kabeh kita mapareta bangunan. Maka kinabengan rusak-rusakna. Mau kaki kenapai? Tidak ada. Itu. Kene kowe kok bonan ni doi, na kenapai na ko. Napaksa miki. Padahal di Bali itu air bersihnya saja 5.000 per bulan untuk pembenahan. Apa ku kuate na malay palambil aku tundok tate. Nasangaki na ko memeras. Jadi tidak bisa maju. Pengalaman saya. Satu contoh turbin di Busokan. Selama ku lambak. Dan padahal itu bagus. Pak D. Karena kita itu butuhkan 2. Penerangan dengan air bersih. Anu dolo kisahki dah bikin palitat ta. Kok temo saiki malat teman damu. Lambi mengilako selawat teh siloi. Kita membunuhnya. Adi iya teh nabangun kita betul saya. Tiro ria. Dan ada komamuju, nak teh semi komando ki. Rugi. Siapa rugi? Kita sendiri bukan kepala desa. Cuma na sayang ki pipiana. Benar lembangun pipiaku kita ngene. Jadi kupepasan nila ko kita, silu ko desa Lupolin, pertahankan di lapangan. Anu tanpa lapangan, kedeni pertemuan biar orang-orang dari mana na pelajari. Kila nabengan na minta izin, saya kasih masuk ini. Anu iya minta kita nete manila marwa. Dapat nangin teh kita nete, tidak nolo kendaraan, anola pisan. Kalau perlu ada tangga-tangga naik, ada pila-pila di atas itu. Pengalamanku di Sarambu di Bali, deke mak foto ibaya 20 sabu mak foto yao. Ketiro doko situ na kwa desa Kalupang. Dako deke kita lemah jantung kok kumondo kalau orang zaman dibongi. Kenapa jurang? Tapi lantai kaca. Nah, ne pila-pila na ne tahu main-main tos si mak dore-dore kita. Bau ki deke ibaya 20 sabu foto ya. Foto itu 20 sabu. Ke 20 tahu deke sengalo. Apa tidak mungkin 20 karena segala suku ada di situ. 100.000 ya. Jadi ya minta desa Lupolin pariwisata nanti akan laku. Terakhir kukua kilalai bangunan atau motorta. Dan nak mubasir. Anu kemaroa NDT saya tahu. Toba karu nanilomi. Aku ende totondok bisa pertama. Mau tidak ikut nih, tapi dia rencana sendiri. Akan hadir sama toko-toko. Bagaimana Pak saya bisa masuk di sini membuat ini? Karena tanpa ada olahraga tidak ada perkembangan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas arahannya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan yang terakhir arahan dari Bapak Kepala Desa kepada Bapak disilakan. Ya, salam. Salam. Selamat pagi semua. Dolo na patar sekarang ko may katabi na lako min rumah tua indo ambe di Salpolin apa tuh indo ambe ya itu jo ada jo aluk jadi may katabi na lako semangat pendeta hadir sampai tahun sila mantan semangat ya itu adat dari bau ada 2 ya semua undangan saya
semua. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi sebelum lanjut ya leman tuna nak sidik. Pernah kejadian di Mado ini pesta besar. Jadi salah satu kepala desa yang berkata-kata sambutan seperti ini. Karena banyaknya orang dia dihormati, datang dihormati, dihargai. Datang Pak Bupati. Karena sudah tahu apa yang mau bilang, langsung dia bilang, Pak Bupati juga saya hormati. Pak Bupati juga yang saya hormati. Dia bilang begitu, mati ketawa semua orang. Nah, dia sudah tahu apa yang mau bilang karena banyaknya orang. Saya hormati ini, saya hormati ini, saya hormati ini. Sudah pusing dia. Begitu datang Pak Bupati juga yang saya sudah hormati. Seperti itu. Ini cerita kejadian. Ya kejadian ini. Jadi saya mau lanjut. Sekali lagi saya terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Pendeta, Pak Tono, mantan, tokoh-tokoh dari Bau, Bosokan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendeta-pendeta lah. Bawa alut mintu-mintu nah. Saya sudah cerita tadi, tidak dapat sebut satu persatu, bahkan seluruh keluarga yang tercinta, yang tersayang di Salpolin secara khusus. Ya, sebanyak aku cerita teh budak mengena sudah terlalu banyak disampaikan baik dari Tebara, dari mantan, ya dari narasi sudah terlalu banyak, tidak perlu lagi terlalu panjang, tapi saya perlu sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ya, jadi saya ulangi kembali kalau ini memang lapangan. Saya buka ini kampung di sini tahun 81. Beliau itu patondokan, jadi paturun nyomai. Ya memang agak kasar kali. Ada kemanakan saya almarhum minta maaf. Tuh Bapak Tandi sempat saya kubak buangi tombak. Kela mesai lemak ke kolongan lembak. Toko anu doke. Saya tombak. Jarak kira-kira 10 meter. Ya begitu loh karena ganasnya saya mungkin tidak jadi kalau tidak galak kak di sini seperti yang dicerita Pak Tono. Kupak buangi tombak sepanjang ini piring nih. Kela mesai lemak ke kolongan Tapi itulah bukan karena saya benci, bukan karena saya sentimen, tapi itu salah satu motto buat orang tua. Menghargai nak minta keluarga, mentambahnya nak palu. Iya, saya bukan karena banyak uang, bukan karena saya pintar. Iya, tapi satu yang tidak bisa orang miliki. Iya, prinsip. Iya, prinsip saya itu. Ikut gue iya, ikut gue tidak. Ini yang orang tidak bisa miliki seperti itu. Saya orangnya bukan belang. Itu matu bukan Riko. Apa besar itu? Briko. Belang tidak. Loba. Kiai mukai malotong tau, kiai mukai mararang tau. Seperti itulah orang tua. Jadi saya mau katakan, mau pengen nak jabatan, pengen nak pangkat. Pangkat itu tak aku bawa mah dari jabatan pakak berumah-rumah ya teh laku pasuli laku mati. Penghargaanmu, penghormatanmu laku pasuli laku mati. Seperti inilah saya berjuang. Saya dapat mungkin tuh Salpolin itu bisa terpandang, bisa menjadi perhitungan juga di Kecamatan Kalumpang. Itu tujuan saya. Ya memang dipikir pasti ada saja anak saya, ya Bapak Arnold dan beberapa keluarga pasti kecewa. Ya, untuk maju, untuk membangun, untuk naik level, pasti ada yang korban. Ya, pasti ada yang korban. Tapi itu bukan tujuan pokok kita. Bagaimana kita mendukung program ini? Bagaimana untuk sama-sama kita mengangkat pembangunan ini sehingga tidak ada yang lewat. Waktu saya akan selesai, waktu saya akan berakhir. Sekarang bulan 7, tinggal 5 bulan selesai 3 tahun, 3 tahun lagi. Ya, jika ada di antara generasi saya, marilah kita bekerja sama. Mari kita sama-sama membangun desa kita, daerah kita. Dan kita pakai itu istilah Jawa Solo. Nah, saya itu letak tanam kena pak minta maaf pak, kakinya di atas kaki saya. Jawa Solo. Itu maaf kakinya di atas kaki saya. Jadi maksudnya begini, jangan kita mau mencari kursi yang panas melukai orang lain. Ya. Jika ada yang berkeinginan, berkehendak meneruskan perjuangan saya, marilah. Ya.
saya terus terang jujur Kak, jika ada menyanyi program saya, jangan menyanyi tele-tele saja. Jujur Kak, rekomendasikan sama Bupati, jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi, langsung lantik saja. Bagaimana Pak? Tidak usah dipilih-pilih lagi. Ini orang-orang luar biasa ini. Ya, satu hal perlu saya jelaskan. Kenapa kita itu sebab pikir kalau makaku dolo mikir sebab pikir lebih berusaha khawatir bimbang ragu. Nah, sekarang saya berikan satu pengalaman saya dari 100% jujur Kak, keberanian, kemampuan saya 90%, ketakutan hanya 10%. Membuat apa yang saya rencanakan tidak akan gagal. Doa, minta doa. Iya. Mati 7 ayat 7, minta diberikan, cari mendapat, ketuk pintu akan dibukakan. Bagaimana kita belum jalan, belum membangun, takut duluan. Nah, 10% ketakutan. Keberanian yang kau miliki hanya 10%. Nah, itu perbedaan dengan orang lain, dengan orang tua. 90% keberanian saya dalam bentuk apapun. Seandainya bisa menguji coba, bisa keroiko. Ya, sangat-sangat kupastikan. Ya, kalau saya mau harus korbanlah. Ya, pengalaman di Sulawesi Tengah, daerah Itaputi kita main. Ya, itu yang saya pakai. Tapi dengan penuh ketulusan. Kuncinya itu tulus, jujur, integritas. Kuncinya. Tapi ke bulak-bulak ya, tapi hati-hati. Dan ada sistem ada kayak bulak-bulak kok. Supaya dia tuh lalu lukai kok. Jadi hati-hati kok. Iya. Jadi sekali lagi, bagaimana untuk membangun? Saya mulai dari desa kita dulu, desa Batu Makada. Bau Bosokan, Salpolin, semua tidak ada. Aku beda tahu tondo atas nama Batu Makada. Tapi Batu Makada ada di sini. Jadi begini, selain kita buka lapangan ini, memang lapangan dari dulu, Batu Makada akan dijadikan salah satu wisata yang sudah dicerikan cerita tadi Betono. Batu Makada harus diparas keliling 50 meter. Sesudah itu akan dipagar nanti dan dibuat pondok-pondok. Siapa di sini yang punya jimat-jimat yang sangat menonjol di tengah siang? Dibuatkan tuh peti-petinya Pak Nilaan. Itu akan teliti datang. Siapa yang punya jimat-jimat berkasihan kita simpan di situ. Kinala juga tahu Pak. Tidak, karena bentuk alam kan lagi kunci ya. Semua yang punya jimat-jimat mari. Buat sejarah penelitian bahwa benar ada yang memiliki ini. Ada siapa lagi? Ibu-ibu yang punya ini. Ilmu matematika. Nggak ada sekarang mulai dikumpul. Malah lagi bertapa. Itu salah satu motivasi buat kita. Jadi bagi keluarga di sini, damu tuh adik-adik, damu mak para, damu cara arah. Jadi motto saya, selama kami menjabat kepala desa, apa yang harus saya perbuat di desa ini, apa yang harus saya berikan Batu Makada ini. Itu motto saya. Apa yang harus saya perbuat, waktu saya singkat, waktu saya tidak akan lama. Kalau orang lain, apalah kudori dengan kamu, apalah kuala dengan kamu. Kalau orang lain, kalau saya, apa yang harus saya berikan, apa yang harus saya perbuat demi negeri saya. Ya, jauh-jauh Pak kemari datang ke sini. Orang heran-heran semua di daerah. Oh Pak desa, rumahnya di Palu, tugasnya di Batu Makada. Ini orang luar biasa dia bilang. Dia bilang memang saya orang luar biasa, seorang gunung. Seorang gunung. Jadi kalau cerita di daerah itu biasa lucu tapi mengena. Kalau ada kisah, saya Pak orang gunung. Saya orang hutan. Ya bisa. Ya, tapi memang dari gunung, orang hutan, tapi pengetahuan belum tentu. Ya, saya cerita sedikit masalah pengetahuan. Ada anakku yang terakhir kuliah. Kemali bayar mana nak tahu kumande. Tapi kemali bapak ini. Saya kata bagi masuk pukul saya. Oh jangan mau lari nanti. Ya saya pukul saya tangan. Mamanya bilang tak mau lari nanti. Di sini macam kau. Ini cerita bapak ini tapi terjadi. Ada salah satu bos perampok. Berpakaian mewah. Caranya ya ini satu mencuri perampok. Bawa anak buahnya ke tokonya Haji. 3 anak buahnya bawa ke box. Tahu tuh ke box? Atau barang?
sandar di depan pokoknya Pak Haji. Dia masuk. Mobil kampas. Ya kampas. Ya tama. Salam Pak Haji, salam. Nah, ini kartu pengenal saya Pak Haji. Jadi Pak Haji ini karena berarti ada kesan sekolahnya, tapi kaya raya, semua kekayaan ada di situ. Pak Haji, oh iya Pak, duduk Pak. Mulai cerita, kalau mau saya Pak Haji ini kapal laut saya sekian, kapal udara saya sekian, helikopter saya sekian. Apa saja Pak Haji mau terima? Ini kartu pengenal saya. Sementara cerita sama Haji, sementara kena buah pada casam begitu penuh klakson, lari istrinya Haji. Ada pencuri. Mari kita kejar. Dek kita udah mioton atau bos. Lea meto mali apa? Kamu tahu ini pengejarnya ini ada pengetahuan. Mana bisa lah mau siang-siang lagi kemari kok bisa mencuri? Itu faktor pendidikan pengetahuan. Ya lari nih tuh bos. Rampok soal auto apa? Ya kasihan ke Haji soal banyak nakakayu-kayu apa jam. Karena tidak ada pengetahuannya. Dan sekali lagi saya himbau buat kita semua sekolahkan untuk pihakmu. Ya sekolahkan untuk merubah hidup tidak ada sekolah pendidikan pengetahuan. Ya itu. Berikut saya akhiri masalah KBD tadi. Ya saya adalah mantan kehutanan. Ya orang kedua di Makassar, satu kantor Pak dulu di Kota Batu. Ya cerita ke cerita sempat dia telepon Kak. Dia telepon itu Pak Justinus di kantor Depedas bahwa dia itu sinuk sama desa yo Kalimpak. Anak telepon terakhir telepon Kak. Kenapa Pak Desa jalan-jalan ke kantor? Begitu saya mau ke sana, saya bilang mesti ada pengawal saya. Saya panggil lagi Deon kawal saya gitu. Sampai sana cerita. Nah, maka inilah penghargaan, penghormatan coba ya penghijauan di sini. Ya, termasuk ini kemiri 20.000. Kopi 20.000 jadi 40.000. Ya. Jadi bagi seluruh keluarga di sini sama yang jelas kalau barang ini bahwa ini kawasan hutan lindung semuanya. Tapi jangan mereka dahulu kita mengelola dan kehutanan lebih baik kita dulu nih. Jadi sistemnya kehutanan hutan lestari masyarakatnya sejahtera. Ya, tahu maksudnya itu. Penghala, tapi memanfaatkan buah-buahnya seperti kemiri. So, hutan lestari. Ya, masyarakat sejahtera itu moto kehutanan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga Salukuling ini dengan adanya penataan, pembukaan lapangan dan kampung ini tidak ada hambatan sampai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Histron pendamping. Terima kasih Pak Histron sudah datang di desa Ompak desa. Ya, terima kasih yang setinggi-tingginya. Ini lewat doa. Kalau saya juga tidak menyangka kalau dia masuk di desa kita. Ini lewat kena doa ini. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Tono. Terima kasih semua, Pak Tobara. Terima kasih setinggi-tingginya sudah hadir di sini. Bukan karena hanya Pak Desa, tapi itu salah satu perjuangan. Kita berjuang. Jadi bukan hanya di Salpolin, bosokan bau. Bagaimana upaya saya, bagaimana terobosan saya. Jadi kenapa mau takut nada doi? Kecuali tidak doi, apalah aku bisa lumitkan. Ya, jadi doi. Sekali lagi yang terakhir, khusus Salpolin, penerimaan BLT 3 bulan sebentar setelah selesai pekerjaan. Ingat Salpolin? Cuma Salpolin 3 bulan akan dibayarkan sebentar. Jadi lari lah kebun sebentar akan ya sebentar selesai pekerjaan makan dan siap di Baruga dibagikan BLT 3 bulan. Cuma kurang tidak sama kemarin. Kalau kemarin kan 600 per bulan, sekarang hanya tinggal 300. Jadi satu kali saya bayarkan 3 bulan berarti 900 kamu terima. Tapi satu hal yang saya sampaikan, gunakanlah dana ini. Gunakanlah uang ini. Jangan sampai ada saya dengar Karimpo doi napaka mangini si terakhir si Sarak ini si pura-pura. Saya minta dengan hormat. Ya. Berikut waktu di Bau ada pesta, posokan Salpolin, dalam model posak bomi. Bawa si pasulit doi. Pura itu dero tak impres doi. So, adanya ini ada uang karena ini
COVID-19, Pak Corona ini, Pak Corona. Ini, nah hormati di Pak Corona dari Indonesia. Jadi sekali lagi dengar pemerintah, dukung pemerintah menghadapi pilkada. Saya minta dengan hormat, ikut pemerintah, dukung pemerintah. Dan den batau saya, laku boko. Stay, jaga. Madosa ko nako leh. Uang tidak halal akan berdampak berakibat pada, kalau bukan pada kamu, pada istrimu, pada anakmu. Ingat, tabur tuai. Siapa kita ya? Berani. Berani. Percaya Tuhan Yesus. Apa Tuhan Yesus percaya kita? Apa Tuhan Yesus percaya kita? Gimana? Jadi terima kasih sekali lagi. Kembali berdiri kesadaran. Kita boleh berkumpul pada siang hari ini. Biarlah semua apa yang kita sampaikan, semua apa yang kami bagikan buat keluarga Salupoli, dusun Salupoli, dana rangi manita ini na kendai, malay na si tos-tosom na, jangan dalam nama jangan terjadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pembawa. Tapi Pak, pembicara saya tambahkan dulu sedikit. Begini tahu, saya lupa tadi karena saya harus kasih tahu bahwa tujuan pertama saya datang di Batu Makada, bahwa saya ditugaskan dari provinsi untuk saya bagian di Kecamatan Kalumpang untuk mengawasi pembagian BLT. Kebetulan orang tua kita sudah membagikan terlebih dahulu untuk sebagian. Saya bersyukur Pak Desa luar biasa sekali dalam pembagiannya. Salah satu desa yang saya pantau, yang saya awasi membagikan dengan baik. Karena saya bukan saya mau cerita, bukan saya menjelekkan beberapa desa di desa lain. Ada beberapa desa itu membagikan yang 600 kemarin, yang tahap pertama itu dia cuma bagikan itu 300. Padahal semestinya harus 600. Tapi tidak seperti ini lagi. Ini kan memang 300, memang 300 untuk ini. Tapi yang lalunya, yang kemarin-kemarin itu, dia bagikan itu namanya, ini menunjukkan bahwa mereka ini, kepala desa ini memang bobrok. Saya katakan beliau bobrok. Betul-betul saya tegur. Beberapa desa saya tegur. Bapak ini pencuri. Bapak ini tidak kasihan sama rakyatnya. Mestinya kalau ada uang pribadi kau kasih. Kenapa kau haknya kau ambil? Ini saya tegur kemarin. Saya tegur langsung di desanya, saya tegur di inspektorat. Tapi orang tua kita ini tidak seperti itu. Luar biasa. Jadi sekali lagi saya ulang-ulang ini, kepala desa betul-betul memperhatikan kita. Sekalipun memang itu sudah program pokok. Tetapi ada juga kepala desa sudah program pokok, dia masih mencuri dari dalamnya. Dia kira itu tidak ketahuan. Ini ada bos saya, kebetulan satu desa dengan Pak Desa waktu itu, waktu sudah pembagian. Kenapa ketahuan sama kami bahwa ada Pak Desa membagi tidak sesuai. Kebetulan satu oto, lalu bercerita, ditanya sama bos saya, sudah pembagian Bu? Memang sudah. Ini masih pertama sekali. Berapa kita terima? Lalu dia banggakan, iya Pak Desa kami baik. Kami sudah dibagikan. Berapa dibagikan Ki Bu? 300.000. Apalagi dikasihkan Ki? Dibelikan kak sabun, odol. Dia sangkanya bahwa baik kepala desanya. Karena sudah dikasih 300.000 dengan sabun, dengan abon. Ternyata dia bohongi. Oh, siapa nama Pak Desanya Pak? Ini. Desa mana Ki? Di dusun mana Ki? Ternyata sementara direkam. Karena posisi di belakang dia direkam. Informasi ada sama saya, informasi sama teman-teman saya. Kami ketahui. 2 hari saya dapat perintah. Ambil. Nah ini Pak Desa luar biasa untuk kita di sini. Ini sudah dapat informasi dari Pak Komo Pak. Informasinya tahap awal ini sudah selesai, saya sudah lihat karena mereka dapat foto tempo hari itu sudah sama saya, dan administrasinya saya lihat juga semua sudah cepat, dan
untuk ini lagi sudah disampaikan tadi malam bahwa saya bagikan sekaligus dan tinggal kita administrasinya untuk penyelesaian waktunya, tinggal kita itu jangan sampai bertabrakan, jangan sampai ada istilah lain ketalun di sesi ya, jangan sampai narugukan ya. Jadi itu saya, karena dana ini seperti yang saya dibilang oleh orang tua kita, saya tekankan kembali jangan sampai baik kasir ratuna mau pakai si salah-salah, karena mau pakai kolam ini. Ingat anak sekolahnya, dami ko tekan di kolam ini ko siapa pasti kolammu seperti tadi. Sumber dayanya manusianya Batu Makada harus dikembangkan. Itu yang harus jadi diutamakan. Ya, kurang semangat. Oke. Ya, lanjut. Ya, itulah tambahan dari pendamping kecamatan, semoga menjadi berkat bagi kita, khususnya pada masyarakat Sanpolin. Jadi kita akan masuk dalam acara yang terakhir, yaitu doa penutup yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Widya SPH. Kepada Ibu kami silakan. Nah, lanjut betul. Sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita pada hari ini, mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, Sang Pemilik hidup kami kembali bersyukur oleh karena segala perkenanan-Mu nyata atas kehidupan kami, secara khusus untuk kami Desa Batu Makada. Juga pada hari ini, pemetaan lapangan di tempat ini dan beberapa kegiatan di dalamnya semuanya terselenggara dengan baik. Itu kami percaya bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua oleh karena pertolongan yang daripadamu Tuhan. Beberapa hamba-hambamu yang telah mengambil bagian pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kekuatan, kesehatan menjadi bagian dari kehidupan mereka, hikmat bijaksana di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau emban kepada seluruh hamba-hambamu yang telah mengambil bagian pada hari ini, demi hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan, dan demi kemajuan Desa Batu Makada. Secara khusus kami berdoa untuk pemimpin kami Desa Batu Makada, kiranya Tuhan terus menambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana, supaya di dalam menjalankan tugas ini senantiasa dijalankan di dalam kekuatan, kesehatan, hikmat yang bersumber daripadamu yang adalah pemilik kehidupan kami. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kepadamu Tuhan kami berdoa untuk seluruh keberadaan kehidupan kami, bahkan pekerjaan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menjaga, kiranya Tuhan yang akan memelihara, sehingga kami pada hari ini dalam bekerja secara khusus untuk kaum Bapak terhindar dari setiap mara bahaya, dan pekerjaan pemetaan lapangan boleh dikerjakan di dalam kekuatan kuasa yang daripadamu Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, seluruh masyarakat Desa Batu Makada, hamba berdoa kepadamu, biarlah pemahaman, pengertian, hati yang terus mendukung pemerintah kami Engkau boleh beri bagi kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki Tuhan atas pemerintah kami demi kemajuan kami di tempat ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, akan begitu juga kami berdoa untuk hamba-Mu pendamping dari provinsi, kecamatan, kiranya Tuhan menyertai rencana untuk kembali dipelihara oleh Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab, sehingga semuanya dijalankan sesuai dengan koridornya Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, seluruh keperluan yang dibutuhkan pada hari ini, kami percaya Engkau yang adalah sumber segala berkat akan terus membuka jalan, sehingga berlangsungnya pekerjaan pada hari ini dapat ditunjang oleh karena kecukupan segala materi yang diperlukan. Dalam nama Yesus, padamu kami berdoa, bersyukur, oleh karena segala kebaikan-Mu nyata Engkau kerjakan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Kita foto bersama dulu.